hari ini. Saya percaya kita semua dimanapun kita berada, kita orang-orang percaya selalu berkata kabar kita adalah luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang memampukan kita melewati semua keadaan sampai dengan saat ini. Saat ini marilah kita menghadap hadirat Tuhan untuk pengucapan syukur setiap kita kepada Tuhan bahwa kita sudah dimampukan, sudah melewati seminggu kemarin. Kita siapkan hati kita.
di dalam keadaan saat ini, COVID, keadaan kekurangan keuangan dan sebagainya, Allah kita sudah membuktikan cintanya pada kita, di mana Dia mengatakan bahwa Dia sendiri yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Apalagi COVID itu kecil buat Dia, tetapi satu permintaan Dia, bahwa kita tetap harus percaya. Bukankah firman-Nya berkatakan bahwa dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka saudara, saat ini biarkanlah kita memberikan wadah yang terbaik. Kita akan terima sukacita surgawi dari Tuhan kita. inilah saat terbaik kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, jangan sia-siakan. Biar kita boleh belajar dan lebih lagi mengenal hati Tuhan. Mari kita siapkan hati. Biarkanlah firman itu yang akan membantu kita menyelesaikan setiap permasalahan kita. Karena Tuhan berjanji, kita hidup bukan tanpa masalah, tetapi setiap masalah ada jalan keluar. Firman-Mu berkata, Kau beserta kuasa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama dengan kami di Pangkal Pinang, ya, Pangkal Pinang. Hari ini saya tentu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi dan menyertai kami. Dan tentu adalah sebuah kehormatan buat saya untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua jemaat Tuhan Gereja Karis Kebun Jeruk, ya. Salam kasih karunia untuk semua jemaat Tuhan dan salam sehat dari kami dari Pangkal Pinang. Dan tentu saja juga saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Pastor Odi sebagai gembala senior yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan melalui video ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa kami yang baik penuh kasih karunia. Kami bersyukur karena Engkau menjaga, melindungi dan memberkati kami hari ini. Engkau menolong kami Tuhan, Engkau menyertai kami sampai detik ini. Dalam perkenanan Tuhan, kami semua hadir untuk memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami, Roh Kudus memimpin kami, sehingga setiap apa yang kami dengar itu menjadi rema bagi kami dan akan kami lakukan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar
firman Tuhan dalam satu tema yang saya angkat, yaitu hidup maksimal di dalam Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, hidup maksimal di dalam Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan buat kita. Terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Dan tema kita adalah hidup maksimal di dalam Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang memasuki akhir daripada akhir zaman. Dan sudah barang tentu saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja di dalam kita berada di akhir daripada akhir zaman ini, kita harus mempersiapkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan isi hatinya Tuhan, atau sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, untuk mencapai apa yang menjadi sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri untuk kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Bagaimanakah kita supaya kita bisa maksimal di dalam Tuhan, saudara-saudara? Allah memilih kita bukan hanya sekedar sebagai pajangan saja. Allah memilih kita, menetapkan kita, bukan hanya sekedar dipajang, tetapi Allah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita, supaya kita bisa membawa perubahan, supaya kita bisa membawa berkat, supaya kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi jemaat, bagi orang-orang yang kita temui. Dan itu adalah keinginan hatinya Tuhan. Dan bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa maksimal sepenuhnya di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita menjadi jemaat Tuhan, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita maksimal, saudara-saudara? Untuk kita bisa maksimal di dalam Tuhan, tentu saudara-saudara, kita akan melihat ada 4 poin. Ada 4 poin untuk kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Poin yang pertama, saudara-saudara, untuk kita bisa maksimal di dalam Tuhan, yaitu yang pertama, kita harus mengenali musuh yang ada di dalam hidup kita. Kita harus mengenali dulu musuh yang ada di dalam kehidupan kita. Musuh apakah yang masih ada di dalam kehidupan kita? Ada beberapa musuh yang seringkali menghambat kita untuk maksimal di dalam Tuhan. Di dalam hidup kita ada banyak musuh yang seringkali membuat kita tidak benar-benar maksimal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah musuh kita, yaitu kemalasan. Yang kedua adalah musuh kita, yaitu keinginan daging. Yang ketiga, musuh kita, yaitu kesombongan. Saudara-saudara, 3 hal ini, kalau itu masih ada di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, maka apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau kerjakan, itu tidak akan pernah maksimal. Kenapa? Karena masih malas, masih ada keinginan daging, masih ada kesombongan, saudara-saudara. Dan ini pasti akan menghambat untuk kita bisa maksimal. Mari kita membuka di dalam Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Hati si pemalas, dia penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Saudara-saudara, setiap kita punya kerinduan, keinginan, ada sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan, kita bisa kerjakan. Dan ada cita-cita yang ingin kita capai, saudara-saudara. Tetapi kalau kita ingin sampai ke sana, tetapi kita bermalas-malas, Alkitab mengatakan bahwa apapun yang kita inginkan, itu hanyalah sia-sia. Tidak akan tercapai. Kita tidak akan menggapainya, karena malas. Saudara-saudara, dalam pasal 6 ayat yang ke-6, Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, saudara-saudara,
hai pemalas, pergilah kepada semut. Amsal Salomo kemudian mengajar saudara-saudara, bagaimana kemudian manusia itu disuruh pergi belajar kepada semut. Sudah tahu, kita tahu sifat semut. Kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan saudara-saudara, mempelajari apa itu sifat-sifat semut. Saudara lihat bagaimana semut dia menyediakan makanannya di waktu panas. Karena semut tahu bahwa kalau di waktu hujan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa tinggal di dalam sarang. Mereka hanya bisa tinggal di dalam lubang. Oleh sebab itu mereka bisa bekerja, mereka bisa menghasilkan, mereka bisa mengumpul makanan pada waktu panas. Saudara, Amsal Salomo mengajar, memberitahukan, dia menyuruh untuk belajar kepada semut, saudara-saudara. Jadi artinya bahwa kalau musuh kita ini, yaitu malas, masih ada di dalam kehidupan kita, kita perlu sadari bahwa itu kita tidak akan pernah maksimal di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu saudara-saudara, keinginan daging. Paulus di dalam kitab Roma, dia mengajarkan, dia memberitahukan apa itu keinginan daging. Itu menghambat sekali untuk bisa maksimal di dalam Tuhan. Ketika kita tidak punya fokus kepada Tuhan, ketika kita tidak betul-betul memiliki kehidupan yang tertuju kepada Allah, maka seringkali yang muncul adalah keinginan daging. Keinginan daging ini adalah masalah besar di dalam kehidupan manusia. Karena keinginan daging ini bisa menghambat kita maksimal di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, yaitu kesombongan. Kesombongan juga adalah merupakan suatu musuh besar di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berapa banyak orang yang jatuh karena kesombongan. Alkitab mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak dan sombong, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Berapa banyak orang yang hancur karena kesombongan. Alkitab mengatakan dalam kitab Amsal bahwa permulaan daripada kehancuran, permulaan daripada kejatuhan itu karena kesombongan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh dan sebab itu musuh, yaitu kesombongan, itu perlu didoakan supaya itu bisa terlepas. Kalau masih ada orang-orang yang merasa diri hebat, kalau masih ada jemaat-jemaat yang merasa diri lebih hebat daripada orang lain, kita berdoa supaya kita menjadi makin rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Saudara, ada orang yang dipercayakan untuk masuk dalam sebuah pelayanan. Apakah dia sebagai seorang gembala? Apakah dia sebagai seorang penginjil? Apakah dia seorang sebagai pendoa? Apakah dia sebagai seorang pemain musik? Apakah dia seorang yang ngepel gereja? Membersihkan gereja? Ataupun orang yang bekerja sebagai soundman, saudara-saudara. Ingat, kita harus mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memamerkan diri kita. Bukan untuk supaya kelihatan kita hebat. Bukan untuk supaya kelihatan kita lebih hebat daripada yang lain. Tetapi saudara-saudara, ya, kita mengerjakan semuanya itu. Kita melakukan semua itu karena kita tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan itu. Kita dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. Dan apapun yang kita lakukan, dalam kitab Kolose pasal 3 dikatakan bahwa kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, jadi artinya Tuhan ingin kita melakukan sesuatu bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hal-hal yang membuat kita tidak maksimal di dalam Tuhan, yang pertama tadi adalah kemalasan, keinginan daging, dan kesombongan. Itu harus lepas. Harus tidak ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa maksimal untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu poin yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa maksimal di dalam Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa maksimal di dalam Tuhan? Yang kedua adalah kita harus bersedia menggunakan
apa yang ada di tangan kita. Kita harus bersedia menggunakan apa yang ada di tangan kita. Ada orang berkata, oh saya tidak akan pergi karena ya saya nggak punya apa-apa. Yang ada pada saya ya mungkin nggak cukup untuk melakukan pelayanan ini. Apa yang ada pada saya ya saya tidak punya kemampuan untuk hal itu. Tetapi saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa Allah tahu kemampuan kita. Allah mengerti siapa kita. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dalam satu kisah perjalanan bangsa Israel sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ketika Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa sedang adu argumen dengan Tuhan. Musa sedang berkata, saya nggak bisa buat apa-apa. Lidah saya keluh, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa mengangkatnya berkata, tongkat. Lalu Tuhan berkata, gunakan tongkat itu, dan lewat tongkat itu aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di tangan saudara? Apa yang ada di tangan saudara? Tuhan mau mempergunakan apa yang ada di tangan saudara untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan mengerti siapa saudara. Tuhan mengerti siapa kita. Tuhan mengerti seluruh keadaan hidup kita. Tuhan tahu semuanya. Tetapi yang Tuhan mau tahu adalah apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan dengan apa yang ada di tangan kita, dengan apa yang ada pada kita. Mungkin kecil, mungkin tidak seberapa, tapi kalau kita mau dengan rela berkata, Tuhan, seperti kata Yesaya di dalam kitab Yesaya ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Maka saudara-saudara, ketika kita dengan kerelaan mau berkata, ini aku, utuslah aku, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan akan menggunakan apa yang ada di tangan kita untuk kemuliaan bagi namanya. Hanya perlu kerelaan, saudara-saudara. Ya, hanya perlu kerelaan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan memanggil kita, memilih kita, dan kita dipakai oleh Tuhan sebagai seorang pendoa, sebagai orang penginjil, sebagai pengkhotbah, pengajar. Saudara-saudara, tidak perlu kita lalu kemudian mengeluh kepada Tuhan, kemampuanku tidak seberapa. Tuhan, kemampuanku begini saja. Tuhan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang kecil. Tuhan melihat itu sesuatu yang besar, potensi yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan mau menggunakan itu. Tuhan mau memakai itu untuk kemuliaan bagi namanya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus bersedia menggunakan apa yang ada di tangan kita untuk supaya dipakai Tuhan, supaya kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa maksimal di dalam Tuhan ketika kita dengan rela mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Tidak perlu hebat, tidak perlu besar, saudara-saudara. Tidak perlu menjadi sesuatu yang wow, tidak perlu. Dari yang kecil dulu, dari yang kecil, dari yang sederhana. Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan membawa kita untuk naik. Tuhan akan membawa kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Makanya Tuhan berkata dalam firman-Nya. Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa? Dalam firman-Nya, jikalau engkau melakukan pekerjaan yang kecil dengan setia, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar. Amin, saudara? Amin. Jadi artinya, saudara-saudara, apapun yang ada di tangan kita, kalau kita dengan rela mau menggunakan itu sebagai sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, lakukan itu, kerjakan itu, maka kita akan maksimal di dalam Tuhan. Haleluya. Lalu poin yang ketiga, bagaimana supaya kita maksimal di dalam Tuhan, saudara-saudara? Bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu dan kita maksimal di dalam Tuhan? Kita hidup maksimal di dalam Tuhan. Mari kita baca kitab Galatia pasal 6. Kitab Galatia pasal 6 dikatakan di ayat yang ke-10 begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, poin yang ketiga, bagaimana kita bisa maksimal di dalam Tuhan, yaitu menggunakan setiap kesempatan. Ada ungkapan berkata bahwa kesempatan itu tidak datang kedua kali.
Kesempatan itu hanya datang satu kali. Kalau ada kesempatan, mari ambil itu. Mari kerjakan itu. Mari lakukan itu. Ada kesempatan untuk memberitakan Injil, lakukan. Ada kesempatan untuk bisa memberitakan kabar baik, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, kerjakan, saudara-saudara. Saya percaya dengan mengambil kesempatan itu, menggunakan kesempatan itu, maka di dalamnya kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Kadang kita menyia-nyiakan waktu yang ada dengan hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa. Seorang bernama Ben Franklin pernah berkata begini, jangan membuang waktu karena bahan kehidupan dibuat dari sang. Saudara-saudara, seringkali karena kesibukan, seringkali karena pekerjaan, kita tidak menggunakan kesempatan-kesempatan untuk bisa maksimal. Ya, apalagi maksimal di dalam Tuhan. Kita seringkali membuang-buang waktu. Ya, ada kesempatan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita buang waktu itu. Ada kesempatan untuk kita membaca Alkitab, kita tidak membaca Alkitab. Ada kesempatan untuk kita berhubungan dengan Tuhan dalam doa, kita tidak berdoa. Sehingga ketika segala sesuatu terbuang begitu saja, kita menyesal. Dan ketika sudah menyesal, kita berkata, wah, kenapa saya tidak mengambil kesempatan itu? Saudara-saudara, seringkali ini terjadi. Dan ini harus menjadi perenungan kita. Bahwa jangan lupa, di dalam kita melayani Tuhan, bagaimana kita bisa maksimal di dalam Tuhan, maka kita harus menggunakan setiap kesempatan. Ketika ada kesempatan, ambil. Ketika ada kesempatan, kerjakan. Maka di dalamnya Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Poin yang keempat, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup maksimal di dalam Tuhan. Poin yang keempat itu adalah harus hidup sabar dalam kesengsaraan dan penderitaan. Harus hidup sabar di dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saudara-saudara, ada ungkapan berkata, mereka yang sukses, mereka yang berhasil, bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Kadang-kadang kita mengalami yang namanya itu, down. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kelemahan-kelemahan yang seringkali membuat kita tidak bergairah. Itu yang seringkali kita hadapi. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Di hari-hari ini, ya, diperhadapkan dengan COVID-19, ada corona, saudara-saudara. Seringkali untuk kita keluar, untuk kita mau ngomong dengan orang, sulit. Kita harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker. Kita gunakan, kenapa? Untuk apa? Jaga-jaga. Seringkali ini tidak kemudian kita merasa ini menghambat kita untuk untuk kita melakukan tugas-tugas pelayanan ini. Tetapi percayalah saudara-saudara, apapun yang sedang kita akan hadapi, kalau kita itu sabar di dalam hal ini, sabar dalam menghadapi setiap penderitaan, sabar dalam menanggung setiap penderitaan, percayalah bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi begini. Dalam Roma pasal 18 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Aku yakin, kata Paulus, penderitaan, kesengsaraan yang kita alami hari-hari ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita alami kelak, yaitu kemuliaan yang disediakan oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita, oleh Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus di surga yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu dalam keadaan seperti ini, mari bersabar, jangan panik. Amin. Jangan panik, jangan takut. Ya, mungkin ada orang yang takut, ya boleh, sah-sah saja, tapi jangan berlebihan takutnya. Mungkin ada orang yang khawatir, ya sah-sah saja orang khawatir, tapi jangan kekhawatiran berlebihan, karena itu akan menghambat kita maksimal di dalam Tuhan. Karena itu akan menghambat kita itu memiliki proses pertumbuhan kita dengan rohani kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa dengan maksimal. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus bersabar di dalam penderitaan dan kesengsaraan di zaman ini. Ya, bersabar, saudara. Lalu poin berikutnya, apa yang akan dialami,
apa yang akan dimiliki oleh orang-orang yang maksimal, yang hidupnya maksimal di dalam Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Di ayat yang ke-10 dikatakan begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, dikatakan di sana, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara setiap orang yang maksimal di dalam Tuhan. Dari kehidupan sekarang ini, bahkan kelak akan terima mahkota kehidupan. Inilah yang akan dialami oleh atau dirasakan atau dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya maksimal di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa sekarang ini Tuhan pelihara, sekarang ini Tuhan lindungi, sekarang ini diberkati Tuhan, dicukupkan segala kebutuhannya, bahkan sampai akhir hidupnya dia akan menerima mahkota kehidupan. Inilah saudara-saudara, ketika kita hidup maksimal di dalam Tuhan, maka berkat-berkat Allah akan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Apakah saudara ingin menerima berkat Tuhan? Mari hidup maksimal di dalam Tuhan. Lakukan tugas pelayanan dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas, dengan setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini boleh menjadi rema, dan kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan itu, dan kita rasakan, nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan.
apa masalah saudara, apa pergumulan saudara, saya percaya Tuhan pasti menolong. Ketika kita hidup maksimal dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong dan menyertai dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib. Kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Nisi. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Shalom. Engkau yang memberkati kami dengan, oh Tuhan, berkat-Mu. Engkau yang memberkati kami dengan kesehatan. Engkau yang memberkati kami dengan damai sejahtera. Hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Karis ya Tuhan. Di dalam pergumulan mereka masing-masing. Di dalam mereka menghadapi kehidupan mereka Tuhan. Perjalanan kehidupan rohani mereka Tuhan. Bahkan mereka menghadapi akan setiap kehidupan mereka dalam kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami yang dapat menolong mereka. Engkau Tuhan yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul atas kesehatan mereka, aku berdoa kiranya Tuhan memberkati. Setiap mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Setiap mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang bergumul, oh Tuhan, oh kesehatan mereka yang mungkin selama ini Tuhan mereka sedang doakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tangan Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul atas ekonomi ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan mencukupkan setiap keperluan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Engkau berjanji Engkau memelihara. Maka genaplah firman Tuhan ini bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan aku berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul atas, oh Tuhan, kehidupan rumah tangga Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkatinya. Tuhan yang menyertai di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul akan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyediakan pekerjaan buat mereka. Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul atas studi mereka, atas kuliah mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai sehingga mereka dapat sukses dan dapat menyelesaikan studi mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, mungkin saat ini di dalam pergumulan umat-umat Tuhan GPPK Karis Tuhan, Kebun Jeruk, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati, oh Tuhan, Pastor Oldi sebagai gembala senior kami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, hikmat dari Tuhan ada padanya Tuhan. Sehingga di dalam mengembalakan jemaat Tuhan Karis, Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati untuk Ibu Hana ya Tuhan. Oh Tuhan, juga anak-anak, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kekuatan, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, dan segala kebutuhan mereka tercukupi oleh anugerah Tuhan. Aku berdoa juga untuk setiap majelis yang ada, baik ya Tuhan itu sebagai tim doa, sebagai tim misi. Tuhan aku berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, sehingga seluruh pelayanan yang ada di Karis diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat yang akan terulur dan menolong dan memberkati, dan akan selalu menyertai setiap orang-orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.